kita semua. Perkenalkan, nama saya Suparmi sebagai dosen tetap di program studi S1 Teknologi Pendidikan yang baru berusia 3 tahun pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut dengan PDDUKT-PT dalam bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen gelombang pertama pada tahun 2025. Dalam video ini disampaikan mata kuliah ilmu pendidikan, di mana ilmu pendidikan merupakan mata kuliah wajib fakultas yang bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi teoritis pada bidang pendidikan. Mata kuliah ini merupakan pondasi utama dalam pembelajaran tentang teori dan praktik pendidikan. Mata kuliah ilmu pendidikan ini disampaikan pada semester 1 dengan bobot 2 SKS dalam 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 pertemuan atau membahas tentang materi-materi perkuliahan, kemudian 1 kali pertemuan untuk UTS dan 1 pertemuan untuk ujian akhir semester. Dalam perkuliahan, mahasiswa dapat mengunduh materi perkuliahan dan mengunggah tugas-tugas perkuliahan pada Google Drive yang telah dipersiapkan. Capaian pembelajaran lulusan CPL mengintegrasikan keterampilan khusus dan pengetahuan, keterampilan sikap dan keterampilan umum yang sudah tercantum di dalam RPS dan yang telah divalidasi oleh Kepala Program Studi S1 TP. Capaian pembelajaran mata kuliah dalam ilmu pendidikan ini diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar pendidikan termasuk filsafat, sejarah, landasan kependidikan, sosio-budaya, dan permasalahan pendidikan. Dan diharapkan juga mahasiswa mampu mengkritisi dan menganalisis berbagai pendekatan pendidikan serta memahami pentingnya etika dan tanggung jawab sosial dalam profesi kependidikan. Mata kuliah ilmu pendidikan ini membahas tentang hakikat manusia dan kebutuhan pendidikan, konsep pendidikan dan ilmu pendidikan, filsafat pendidikan dan aliran-aliran pendidikan, teori atau dasar pendidikan, landasan kependidikan, pedagogi dan andragogi, sistem pendidikan nasional dan komponen pendidikan, pendidikan multikultur, permasalahan pendidikan di Indonesia, inovasi dan pembaharuan pendidikan di Indonesia, serta etika profesi pendidikan di era globalisasi. Dalam pelaksanaan pembelajaran, menerapkan delivery, interaksi, dan asesmen. Delivery dimaksud saya sebagai dosen memberikan materi, bahan-bahan e-book, dan RPS yang dapat diunduh oleh mahasiswa melalui Google Drive. Presentasi interaksi yang langsung dilaksanakan pada tatap muka dengan prinsip konstruktivisme di mana pembelajaran berpusat pada mahasiswa dalam membangun pemahaman pembelajaran untuk mendukung performa mahasiswa. Interaksi dalam pembelajaran ini dimaksud adalah komunikasi 2 arah antara dosen dengan mahasiswa
dan antar mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, dan refleksi. Proses pembelajaran digunakan adalah model pembelajaran studi kasus, di mana setiap pertemuan diawali dengan presentasi materi, kemudian dikaitkan dengan diskusi dengan permasalahan-permasalahan terkait materi dengan permasalahan yang hangat saat ini, kemudian dilanjutkan dengan diskusi tentang proyek yang berjalan dalam pembelajaran berbasis proyek secara berkolaboratif antar mahasiswa. Mengapa saya menggunakan project based learning? Karena project based learning menekankan pada proses belajar yang aktif dan kolaboratif, serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kreativitas. Dengan pembiasaan mahasiswa menganalisis tentang permasalahan yang hangat terakhir melalui jurnal-jurnal terbaru, maka mahasiswa dapat membiasakan diri dengan berpikir secara kreatif dan dengan mudah dapat memecahkan permasalahannya. Media pendukung dalam pembelajaran ini adalah PowerPoint, menggunakan Canva maupun non-Canva. Kemudian ada aplikasi Publish or Perish yang membantu mahasiswa dalam menganalisis data, sitasi dari berbagai sumber seperti Google Scholar, Scopus, dan Web of Science dalam penyelesaian proyek literatur review. Kemudian asesmen formatif diperoleh dari hasil diskusi studi kasus setiap kali pertemuan dan hasil proyek secara kelompok dengan mereview jurnal-jurnal terbaru dan dijadwalkan telah menjadi draft artikel yang siap publish di tengah semester awal dan telah dipublish di akhir semester, paling tidak sudah mendapatkan LOE atau Letter of Acceptance dari jurnal yang dituju. Jurnal pilihan yang disubmit bisa jurnal yang masih non-Sinta maupun jurnal yang sudah Sinta dengan bebas biaya. Sementara itu, untuk asesmen sumatif diperoleh dari kehadiran mahasiswa, kemudian proses case study setiap kali pertemuan, keaktifan mahasiswa dalam diskusi, kemudian hasil proyek artikel literatur review, dan nilai tengah semester, dan juga nilai dari ujian akhir semester. Adapun sistem penilaian yang kami gunakan dalam mata kuliah ilmu pendidikan ini terdiri dari case study atau case method yang terdiri dari keaktifan mahasiswa, kehadiran mahasiswa sebesar 30%, kemudian hasil tim project sebesar 40%, kemudian hasil uji tengah semester sebesar 15%, dan hasil ujian akhir semester sebesar 15%. Berikut adalah proses pembelajaran ilmu pendidikan pada mahasiswa S1 Teknologi Pendidikan pada pertemuan yang keempat. Dalam pembelajaran ini, saya mendeliver mahasiswa bagaimana menggunakan Publish or Perish sebagai aplikasi untuk mencari
artikel-artikel jurnal terbaru dari berbagai sumber, baik dari Google Scholar, Scopus maupun dari Web of Science dalam penyelesaian proyek literatur review. Dan di samping itu juga bagaimana cara memilih dan memilah artikel-artikel tersebut sehingga dapat diolah menjadi literatur review. Demikian penyampaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2025. Demikian, diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai belajar agar ilmu kita terpakai seumur hidup dunia akhirat, ya, bisa untuk pengembangan karir kita nanti ke depan, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Dalam pertemuan yang keempat ini kita akan melanjutkan pertemuan kemarin. Kita sudah belajar apa itu ilmu pendidikan, kita sudah belajar hakikatnya seperti apa, filosofinya seperti apa, kemudian komponen sekolah itu seperti apa, dan perkembangan pendidikan di Indonesia seperti apa. Mari kita cari sebagai proyek nanti UTS kita. Kemarin sudah dibagi per kelompok, sudah ketemu temanya, kemudian sudah bagaimana cara mencari artikel di jurnal baik Sinta maupun non. Kita lanjutkan dengan project based learning dengan langkah-langkah yang sudah ada dari intake-nya seperti itu. Artikel ilmiah yang akan dipublish di jurnal baik Sinta maupun non-Sinta, kalau misalnya Sinta 1, 2 akan lebih bagus. Tapi untuk semester 1 ini kita coba yang non-Sinta dulu. Kalau Anda masuk Sinta juga keren, gitu ya. Kemudian tahapan pertama yang pertanyaan terkait topik kemarin kita sudah belajar menggunakan POP, Google Scholar, mencari di Sinta. Saya akan mengingat bagaimana caranya mencari jurnal di Sinta untuk mempublish artikel kalian nanti. Manuskripnya seperti apa? Yang pertama dengan klik jurnal dulu, kemudian kita filternya pendidikan. Ini sudah ada education-nya di sini. Sebenarnya bisa ke social science sama humanis ya, karena ilmu pendidikan masih ada sosialnya, masih ada humanisasinya, karena kita lebih luas pendidikan itu. Makanya Sintanya cukup Sinta 4, 5, 6. Cari yang free. Apakah sudah selesai? Dapat? Sudah. Kelompok 2 sudah dapat? Berapa kemarin? 200 apa 150? 200. Oke. Kalau yang sudah coba masukkan di grade nanti saya tahu. Kita lihat hasil karya teman kalian kelompok 2. Hasilnya sudah dapat 200 artikel ilmiah dari Google Scholar yang diambil melalui POP, Publish or Perish, yang sudah di-copy di Excel, dan ini hasilnya berdasarkan yang dikirim tadi. Setelah selesai mencari ini tadi, kita lihat bagaimana prosesnya sampai 200 artikel. Ini sampai 200, kelompok 2 200 banyak. Kemudian juga sudah sempat mau dipilih yang sesuai dengan, jadi ikut tahap baru sampai tahapan 2. Yang 2 ini nanti dipilih mulai dari tahun 2020 sampai 2024, karena 5 tahun terakhir karya artikel berdasarkan Google Scholar melalui aplikasi Publish or Perish.
Tahap kedua ini teman-teman kalian sudah mulai menunjukkan dampak karena kalian judulnya sesuai tema adalah globalisasi. Maka judulnya kemarin kalau nggak salah kelompok 2 mengambil globalisasi dalam pendidikan di tingkat SMA. Makanya ini kelompok 2 harus memilih artikel yang sesuai dengan tema yang sudah dipilih. Jadi sudah sampai di sini di pertemuan 4 itu sudah bagus. Makanya kita nanti tinggal melihat sampai di mana pilihan-pilihan yang harus dibuka, bisa dibuka atau tidak bisa dibuka atau harus berbayar. Makanya teman yang nomor 2 ini sudah mendapatkan 200, sekarang bisa melanjutkan memilih-milih sambil menunggu temannya untuk menyelesaikan. Dan ini kebetulan kelompok 6 juga sudah masuk di drive kita. Ya, ini juga sudah dapat 200 dan tahap pertama kelihatannya judulnya banyak pengaruhnya ya ini. Juga mulai dari tahun, nah titelnya banyak di sini. Sudah dapat 200 juga untuk kelompok 6 ya. Ini juga mulai dari tahun 2020 sampai 2020 sampai 2024. Jadi 5 tahun terakhir. Demikian, ada yang masih ditanyakan? Belum. Oke, jadi pagi ini kita sudah sampai pada tahap, sambil menunggu teman-temannya, kita sudah sampai tahap mencari di POP terkait ini tadi, terus kemudian mencari artikel sudah selesai total ya, menyusun perencanaan proyek karena judulnya Anda sudah selesai. Kemudian jadwal sudah kita sepakati dari awal bahwa jadwal kita untuk membuat artikel nanti UTS-nya artikel. Kemudian setelah UTS kita baru memperbaiki artikelnya, kemudian publish di jurnal yang kalian tuju sesuai dengan tema yang terpilih, gitu ya. Tapi untuk saat ini, karena ini jadwalnya sudah jelas, Anda sudah merencanakan itu, sudah sampai sekarang sudah menemukan jurnal-jurnal. Tugas berikutnya di rumah adalah Anda membukai artikel-artikel yang sudah terpilih tadi, terus kemudian dipilih, ditandai yang sudah terpilih untuk bisa dibuka dan sesuai dengan tema. Kemudian tahap berikutnya dipilih kembali apakah itu bisa dibuka tanpa berbayar atau harus berbayar, dan sisakan yang sesuai dengan tema penelitian kita, literatur review yang tugas kita. Kemudian nanti UAS minimal sudah mendapatkan LOE. LOE itu letter of acceptance. Jadi ada persetujuan dari editor bahwa artikel jurnal kita itu akan dipublish di periode berikutnya penerbitan dia. Atau kalau Anda mampu, Anda bisa menerbitkan sebelum UAS. Jadi nanti begitu UAS Anda sudah mengunggah di drive tentang artikel Anda yang sudah dipublish di jurnal. Jadi ada waktu 8 kali pertemuan, 2 bulan ya, 2 bulan untuk mencari jurnal yang benar-benar fix untuk bisa menemui bisa publish di sebelum UAS. Tapi kalau belum tidak apa-apa, nanti meskipun tahun berikutnya atau semester berikutnya, yang penting di UAS itu usahakan mendapatkan LOE dari. Bu, mau izin tanya. Ya. Tadi kan udah dapat 200 jurnal, 200 artikel. Nah, itu cara mengolahnya bagaimana ya untuk dapat artikel yang kita butuhkan nantinya? Oke. Saya kasih contoh untuk ini kakak tingkat kalian, caranya memberi tanda, dikasih warna-warni ini. Karena dari judulnya sudah kelihatan ini menggunakan tanda warna-warna untuk nanti dikelompokkan berikutnya yang bisa dari judul itu sudah bisa terpilih. Kemudian kalau sudah dikumpulkan lagi bahan, ditaruh kopi di bawahnya,
Sehingga tahap 3 nanti kalau sudah bisa dibuka, ini berarti sudah bisa dari 200 tadi kemudian dipilih sesuai dengan tema, kemudian yang bisa dibuka jurnalnya dan tersedia artikelnya sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dari 200 artikel ternyata hanya 6 yang berfungsi. Kali ini saya cukupkan sekian. Untuk pertemuan berikutnya Anda sudah mengumpulkan jurnal dan sudah mengelompok-kelompokkan sesuai dengan topik kalian. Kemudian masukan tadi yang sudah sampaikan tadi dalam mencari, mengolah dan memilah artikel yang sudah kalian pilih. Hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih.